seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu.
Saudara-saudara, kita akan melanjutkan pendidikan pelayanan kepada Tuhan. Pelayanan kepada Tuhan adalah pelayanan untuk meneruskan apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita. Saudara-saudara, khususnya ada 3 tokoh yang sangat penting. 3 tokoh itu kita sebut sebagai tripartit penginjilan. Pertama, kita melihat Stefanus yang adalah tugasnya sebagai pelayan meja, tetapi tugas utamanya adalah memberikan Injil, dan dia memberikan Injil secara luar biasa dan bahasa jujur. Kemudian guru kita melihat pelayanan Filipus, orang yang dipakai Tuhan secara ajaib, yaitu kepada orang-orang di dalam menuju Damsyik, di jalan menuju Damaskus, dan di daerah Samaria. Lalu kemudian ketika pelayanan Petrus khususnya kepada keluarga Kornelius. Baik saudara-saudara, kita akan perhatikan satu persatu. Stefanus salah satu dari 7 pelayan mujizat. Tak cocok ia menjadi pembaca Injil, tetapi ia menjadi orang yang sangat gigih membela Injil terhadap orang Yahudi, terhadap hati mereka, secara merupakan akar ketaatan mereka. Stefanus membongkar akar masalah yang mulai dengan tokoh Abraham yang menjadikan hidup mereka sebagai contoh mengenai ketaatan pada hukum. Abraham sangat tepat dijadikan model secara hukum. Secara sengaja mereka melewati hidup Abraham yang dianggap kegagalan dan tidak menjadi teladan di dalam Tuhan. Semuanya ada di dalam kekristenan, ada pada dia. Dan ini merupakan kritik kepada Israel yang tidak menurut Abraham. Lalu kemudian dilanjutkan dengan hidup Yusuf. Yusuf adalah tokoh yang sangat ideal. Dia menjadi tokoh sebagai hidup Tuhan Yesus. Dia dijual dan tidak berproses. Dia berbuat tidak adil, tetapi dia berbuat dengan baik. Dia merupakan contoh yang harus diikuti oleh Israel, tetapi orang Israel memutuskan memilih jalan sendiri dan menanggung hukuman atas keputusan yang tidak benar itu. Kemudian sesudah itu dilanjutkan dengan hidup Musa yang mengukuhkan kebesaran Nabi itu dengan mengutip seluruh yang diperbuatnya. Ia menunjukkan bagaimana mustahil hidupnya sebagai Nabi Allah. Mereka merupakan contoh yang baik, tetapi merupakan contoh yang sangat mulia dan dapat menjadi contoh bagi orang Israel. Ini sebabnya pengalaman hidup Musa menjadi model, yaitu Allah menyatakan penyataannya di luar negeri Palestina. Allah
yang dituju akan dirusakkan, dan hukum Musa yang dirusakkan itu semuanya dilakukan Allah di luar Palestina. Maka bangsa Israel menjadi bersalah dengan menuduh Yesus yang berkata bahwa ia akan menghasilkan pada Allah itu dan akan membangunnya lagi. Demikianlah saudara-saudara, Stefanus menjadi saksi yang gigih, saksi yang sederhana, saksi yang rela menjadikan hidupnya untuk menjadi korban bagi Injil, yaitu dengan jalan memutarbalikkan sejarah bangsa Israel, mendudukkan bangsa Israel secara benar. Saudara-saudara, sesudah kita lihat pelayanan Stefanus yang berhasil dengan kematiannya, maka kita sekarang melanjut kepada pelayanan Filipus yang mulai dengan pelayanan kepada orang Samaria dan kemudian pelayanan kepada unik atau sita-sita dari Ethiopia itu. Ini juga merupakan pelayanan yang khas. Pada pertama, Filipus diundang untuk pergi ke Samaria kepada orang-orang Samaria yang sudah mengenal Tuhan Yesus tetapi tidak sempurna. Mereka mempunyai pandangan mengenai Tuhan Yesus secara lain, dan dari itu mereka harus ditolong supaya mereka kembali kepada berita Injil yang sesungguhnya. Mereka diajak untuk kembali kepada sukacita dari Injil, yaitu menerima Tuhan ini yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus itu. Orang Samaria mendefinisi secara baru, bagaimana orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak berdasarkan Injil menerima Injil, tetapi oleh karena percaya kepada ibadah di Gunung Sikem seperti yang mereka minta. Mereka minta ada peraturan-peraturan menurut para hukum mereka. Mereka juga mengatakan bahwa Mesias sesuai dengan yang diajarkan oleh roh mereka. Stefanus berjuang keras. Yang ketika ia berada di situ, menggunakan Stefanus untuk mengurapi orang Samaria dengan Injil melalui itu. Rasul-rasul di Yerusalem mengutus orang untuk pergi ke sana melihat apakah benar kesaksian Filipus itu benar. Ternyata benarlah dan Roh Kudus berlaku tidak menyimpang dan benar. Sesudah Filipus berhasil membawa Injil kepada orang-orang di Samaria dan dia tinggal banyak orang di situ kepada Injil, dia dipanggil Tuhan untuk pergi ke daerah jalan yang lurus, karena di dalam Alkitab dikatakan, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Filipus disuruh pergi ke daerah yang sunyi oleh
perintah Tuhan, oleh pernyataan Allah. Dia melihat ada orang yang belajar dari firman Tuhan ketika dia duduk itu membaca kitab Nabi Yesaya. Ia tidak mengerti apa sesungguhnya yang dikatakan. Kata Filipus, ia disuruh pergi mendekati dan perintah itu, dan kemudian dipercayakan kepada cita-cita dari hidup itu. Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Dan dia menjawab, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada orang yang membimbing aku? Filipus dengan sesungguhnya memberanikan diri, memberi kesempatan Roh bekerja pada dia untuk berbicara kepada orang itu, untuk menunjukkan Injil itu. Sampai nanti akhirnya cita-cita itu berkata, apakah yang menghalangi mereka untuk dibaptis? Karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus, ingin menandai imannya dengan pembaptisan, dan mereka tampak dikatakan, lihat di situ ada air, apakah larangannya jika aku dibaptis? Dibaptis dalam arti diturun dan dimasukkan ke dalam air. Ini menjadi bukti, saudara-saudara. Filipus sebenarnya tidak cocok untuk menjadi pemberita Injil. Tetapi dia memberi diri dipakai oleh Tuhan menunjukkan jalan keselamatan itu melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sungguh luar biasa. Dalam kesederhanaan, dalam ketidaksempurnaan, dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Sesudah peranan Petrus sebagai tokoh kedua, peranan Filipus sebagai tokoh kedua, sekarang penulis kisah para rasul siap menceritakan bagaimana Petrus, tokoh besar itu, menjadi alat yang baik untuk memberikan Injil. Tetapi untuk dapat menjadi pemberita Injil, ia menyebabkan Petrus melalui pengalaman yang sangat mengajikan. Pada waktu itu ia hampir makan siang, dan tiba-tiba ada kain yang keempat sudutnya seperti ikat dan berisi bermacam-macam binatang yang tidak halal, baik burung maupun binatang berkaki empat. Pada waktu itu turun, maka Tuhan bersabda supaya Petrus mengambil binatang itu, memegang dan memotong dan memakan dagingnya. Petrus menolak memakan daging seperti itu karena makanan itu tidak halal, dan yang tidak halal tidak pernah masuk ke dalam mulutnya. Tetapi Tuhan lalu kemudian mengatakan bahwa apa yang dipandang halal oleh Allah tidak boleh dipandang haram. Tetapi Petrus sudah bergumul, akhirnya dia memotong dan
makan binatang itu. Dia berkata, Tuhan, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram yang tidak tahir. Apa yang dikatakan halal oleh Allah, jangan dinyatakan haram oleh manusia. Sesudah 3 kali pada benda itu turun dari langit, maka terkata ke langit. Penglihatan itu menjadi tanda akan datangnya orang-orang yang diutus oleh Simon, oleh Cornelius, yaitu mencari orang yang bernama Simon. Dan dia diminta untuk pergi karena ia sedang mencari orang yang bernama Simon itu. Dan Simon Petrus sesudah yakin bahwa itu merupakan wujud dari penglihatan tadi, maka pergilah dia menuruti jalannya. Lalu sesudah dia sampai di rumah Simon Petrus, di rumah Cornelius, maka Cornelius itu seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Yang menerima pernyataan Allah dan Taurat malaikat yang kudus supaya mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang engkau katakan. Lalu dia sampai di situ, maka dia menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bahwa dia datang ke situ. Ia diperlakukan sebagai malaikat, sehingga dia turun, dia sujud di atas tetainya, dan ia menganggap itu situ sebagai utusan yang sempurna. Yang menarik, ketika ia berkata di situ, Petrus mengatakan bahwa ia tahu bahwa apa yang sudah dinyatakan Tuhan itu selalu benar. Sungguhnya aku mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap bangsa mempunyai takut akan Dia, dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ia tahu bahwa Cornelius itu orang yang benar, orang yang mencari Tuhan, orang yang menuruti apa yang menjadi isi hatinya, supaya berkenan kepadanya. Yesus dari Nazaret, bagaimana ia mengurapi Roh Kudus, bahwa kepada orang-orang yang belum percaya itu dikuasai oleh iblis dan ada menyertai, dan salah satu saksi tentang sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea adalah dari Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Jadi Cornelius tahu persis bahwa berita yang dibawa oleh Petrus itu merupakan berita yang telah dicari seumur hidupnya. Itu sebabnya dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa orang yang menerima Tuhan itu menerima membatisi orang-orang dengan air, sedangkan mereka menerima Roh Kudus seperti kita. Ketika Petrus berbicara,
Tuhan Yesus mencurahkan rohnya dan orang itu menerima keselamatan sesuai dengan rencananya. Ini adalah kuasa Bapak Petrus itu berkuasa karena dia merujuk Tuhan dalam firman-Nya. Inilah saksi ketiga dari tempat itu. Kita telah menyaksikan 3 tokoh yang sangat berbeda untuk menjadi alat bagi perluasan Injil. Kita ini mengingatkan bahwa kita yang mempunyai kapasitas berbeda-beda, kita bisa dipakai oleh Tuhan membawa Injil pada orang lain. Kita harus menyediakan diri supaya kita menjadi seperti Stefanus, kita menjadi seperti Filipus, dan kita bisa menjadi seperti Petrus. Kita betapa pun kita diperangkap Tuhan supaya Tuhan bisa memakai kita sebagai sarana yang ampuh yang membawa Injil sampai ke bumi. Kita tidak menjadi alat yang orang yang sederhana, menjadi alat yang luar biasa, yang sering tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi cukup melampaui yang kita harapkan. Kalau kita menjadikan diri, Tuhan punya cara membagi kita sampai kita mati sampai ke ujung bumi. Demikianlah kiranya Tuhan memakai kita masing-masing sesuai dengan kemampuan kita membawa Injil sampai ke luar negeri. Sekianlah saudara-saudara kecil renungan dari firman Tuhan ini. Amin. Saudara-saudara, sebagai akhirnya kita akan mengakhiri ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih atas pelajaran dari tokoh yang berbeda-beda tetapi dipakai secara luar biasa. Seorang yang sederhana seperti Stefanus menaruh kematiannya menyebabkan pertobatan yang nanti akan membuka jalan bagi Injil, yaitu dengan pertobatan Paulus. Bagi orang seperti Petrus, pertobatan itu mendapatkan sensasinya kesulitan, yaitu keributan oleh karena ketidakjelasan. Ya Tuhan, kami menyerahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu, karena Tuhan akan memakai supaya orang akan dipakai untuk memuliakan Tuhan. Karena perjalanan kami pada gabungan kami menyerahkan dalam tangan-Mu supaya Tuhan memakai luar biasa. Kami akan juga negara kami, negara yang sedang bergumul dengan COVID-19 ini, supaya Tuhan menyelesaikan pada pemerintah kami, pada pejabat-pejabat kami. Kami bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan menggunakan budaya kami secara luar biasa. Kami juga kota kerja tentang kota lain, supaya Tuhan memakai kami secara luar biasa. Kiranya Tuhan mencerahkan gereja ini kita tahu, karena akan kami untuk kemudian nampak Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkat-Mu bersama dengan kami. Tuhan, biarlah Tuhan berkati kami secara berlimpah-limpah. Kita nama Tuhan Yesus, kami berkat Tuhan ini. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, saudara-saudara. Selamat Tuhan.